Ini Hudson, dia adalah seorang pengajar di perguruan tinggi. Ini adalah hari terakhir semester, jadi ada banyak dokumen di kantornya. Tiba-tiba ada yang mematikan listrik di seluruh gedung kampus. Hudson pergi ke ruang bawah tanah dengan membawa generator. Di sana dia melihat sebuah saklar yang dimatikan dan 3 orang berdiri di sampingnya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak menyentuh apapun, tapi salah satu dari mereka berbohong. Petugas kebersihan berkata, "Lampu padam ketika saya datang ke sini untuk bersih-bersih." Rebecca berkata, "Saya mahasiswa baru. Saya tersesat di koridor dan tidak sengaja sampai di sini." Dan Nick berkata, "Saya lulusan tahun kemarin. Saya datang ke sini untuk mencari burung hantu mainan, souvenir yang saya sembunyikan di sini beberapa tahun yang lalu." Siapa yang berbohong? Petugas kebersihan membawa ember dan kain pel, jadi dia tidak berbohong. Ada burung hantu mainan di sudut ruangan, jadi Nick mengatakan yang sebenarnya. Rebecca yang berbohong. Ini adalah akhir semester, jadi dia tidak mungkin anak baru. Salah satu mahasiswa Hudson yang namanya Paul naksir mahasiswa lain bernama Liza. Suatu ketika, dia mendapat pesan dari Liza yang mengatakan bahwa Liza menyukainya. Jadi Paul memutuskan untuk membalasnya dan mengajaknya kencan. Sayangnya, dia tidak ingat meja mana yang merupakan meja Liza. Ada 2 kemungkinan. Bisakah kamu menebak meja mana yang dia butuhkan? Kalau kamu ingat, catatan itu ditulis dengan tinta hijau. Ada pena hijau yang sama tergeletak di atas meja di sebelah kanan. Jadi kemungkinan besar ini adalah meja Liza. Setelah kelas selesai, Hudson meninggalkan gedung dan bertemu sekelompok mahasiswanya. Mereka meminta Hudson untuk mengambil foto mereka. Dapatkah kamu mengenali detail yang ganjil dalam hasil fotonya? Orang ini punya 3 tangan. Liza dan Paul mencari kegiatan di luar rumah selama liburan musim dingin. Liza sedang belajar berseluncur di danau, dan Paul sedang bermain ski di hutan. Siapa yang tidak pintar? Liza, es di danau itu retak dan tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa menolongnya. Kasihan Liza. Paul kembali ke asrama, dia kelaparan, jadi dia membuka lemari es yang dia gunakan bersama teman sekamarnya, Nick. Tapi Paul langsung berteriak ke teman sekamarnya itu, "Nick, kamu mencuri makananku lagi!" Nick menjawab, "Bohong kamu, bukan aku pelakunya." Paul berkata, "Oke, aku punya buktinya. Aku memotret kulkas kita sebelum pergi." Dapatkah kamu mengetahui siapa yang berbohong hanya dengan melihat kedua gambar ini? Perhatikan lebih dekat, rak-rak itu ditandai. 2 rak ini adalah milik Nick dan 2 rak lainnya adalah milik Paul. Ketiga barang ini menghilang dari rak Paul. Ini berarti pembohongnya adalah Nick, dan sepertinya Paul butuh teman sekamar yang baru. Sementara itu, Liza dan Paul ada kencan malam ini. Rupanya si wanita yang berseluncur di atas danau itu selamat dari retakan es. Tapi asrama Liza terletak di sisi berlawanan dari labirin ini. Bisakah kamu membantu Paul melewati labirin ini untuk bertemu dengan teman kencannya? Inilah satu-satunya jalan keluar. Dekan perguruan tinggi, Nina, mempekerjakan seorang tukang untuk mengubah area di sekitar kampus. Dia berkata, "Tugasmu adalah meletakkan 7 bangku. Saya akan melipat gandakan gajimu jika kamu menemukan cara untuk meletakkan 6 baris bangku dalam 1 garis lurus. Selain itu, di setiap baris harus ada 3 bangku. Dapatkah kamu membantu si tukang menyelesaikan tugas ini?" Dia harus meletakkan 3 bangku sebagai sudut segitiga siku-siku. 3 bangku lagi harus diletakkan di tengah setiap sisi segitiga.
dan bangku terakhir harus berada di tengah. Si tukang mulai bekerja dan pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil beberapa peralatan. Dapatkah kamu menemukan dua benda yang identik? Ini dia. Tukang itu bosan, jadi dia membuat kuis. Dia terus mengajukan pertanyaan yang sama kepada setiap mahasiswa yang ditemuinya. Tapi jawabannya selalu berbeda. Bisakah kamu menebak pertanyaannya? Pertanyaan yang diajukan si tukang adalah, apa kabar? Putri Hudson yang sudah remaja, Jill, gagal dalam ujian. Jadi Hudson menyuruhnya tinggal di rumah dan belajar daripada pergi ke pesta ulang tahun temannya. Sementara itu, putri remaja Nina, Jules, jatuh sakit. Jadi dia menghabiskan sepanjang hari di kamar tidurnya daripada pergi ke bioskop. Kedua anak perempuan itu datang untuk makan malam pada pukul 7. Orang tua mana yang tertipu? Nina, lihatlah ke jendela. Hujan turun dengan derasnya. Rambut Jules basah dan ujung celana jeansnya kotor. Itu berarti dia keluar tadi. Pembohong. Keesokan paginya, Hudson dan Nina bangun lebih awal demi menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Nina membuat sandwich. Sementara itu, Hudson membuat telur dengan daging asap. Siapa yang salah? Hudson, dia lupa menyalakan kompor. Hudson sedang berjalan kaki ke tempat kerjanya melewati taman favoritnya dan melihat pemandangan ini. Dapatkah kamu menemukan apa yang salah dalam gambar ini? Ada dua matahari di langit. Ya ampun. Hudson tiba di kelasnya dan memulai dengan sebuah teka-teki jenaka. Dapatkah kalian memberitahu saya bagian mana dari London yang juga ada di Perancis? Jawaban yang benar adalah huruf N. Ada drama terjadi di sebuah restoran di sebelah kampus. Pemilik tempat ini berteriak, "Di mana uangku? Akhir jam kerja sudah tinggal 30 menit, tapi tidak ada uang di mesin kasir." Ada 3 karyawan yang bekerja hari ini. Namun mereka bersumpah bahwa mereka belum menyentuh uang itu. Mereka mengatakan tidak ada pelanggan hari ini. Sang bos tidak percaya. Dia mengamati para karyawannya, mencoba menemukan si pencuri. Liza mengenakan kacamata hitam bergaya dan pakaian bermerek. Mike juga mengenakan pakaian desainer mahal dan ponsel mahal. Robin mengenakan pakaian biasa dan perhiasan palsu. Siapa yang mengambil uang itu? Tidak ada. Lihatlah tanda di pintu. Tulisannya buka. Ini berarti orang-orang di jalan melihat tanda tutup. Itu sebabnya tidak ada orang yang masuk dan mesin kasir tetap kosong. Hudson menemukan sebuah lorong rahasia di ruang bawah tanah gedung kampus. Dia memutuskan untuk menjelajahinya dan menemukan peti harta karun tua. Namun, begitu dia menyentuhnya, 3 perompak zombie keluar dan menangkapnya. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sudah menjaga emas ini selama 500 tahun. Kamu tidak bisa mengambilnya." Hudson menyadari ada yang tidak beres dengan mereka. Dapatkah kamu mencari tahu apa sebenarnya? Zombie-zombie itu tampak palsu. Zombie ini mengenakan sepatu Keds. Zombie kedua punya ponsel di sakunya. Dan ada label harga yang melekat di pedang milik zombie ketiga. Ketahuan? Molly gugup sekali. Dia bertemu dengan pria keren di internet. Dan hari ini mereka melakukan kencan offline pertama. Mereka belum pernah melihat foto satu sama lain. Mereka akan kencan di area kampus yang jarang didatangi pada malam hari. Molly tiba di tempat pertemuan dan melihat 2 orang pria.
Yang pertama berkata, "Ini tempat yang aneh untuk kencan, tapi aku senang ketemu kamu." Dan pria kedua berkata, "Ini aku nggak sabar ketemu sama kamu. Kamu bahkan lebih cantik daripada di foto." Salah satunya adalah teman kencan Molly, sementara yang satunya lagi, seorang penjahat yang berbahaya. Dapatkah kamu menebak yang mana? Pria kedua yang berbahaya. Dia menyebutkan foto, tapi Molly tidak mengirimkan foto dirinya kepada pria yang ditaksirnya secara online. Jadi, pria pertama adalah teman kencannya. Molly dan teman kencannya ingin pergi ke klub malam setempat, tapi penjaga tidak bisa membiarkan mereka masuk tanpa kata sandi. Dia memberi mereka petunjuk. Semakin banyak tempat yang kukunjungi, semakin sedikit yang bisa kamu lihat. Siapakah aku? Kegelapan adalah kata sandinya. Ini adalah akhir pekan yang indah. Nina sedang bekerja di kebunnya. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya dari belakang dan dia pingsan. Sorenya, dia siuman dan berbicara dengan polisi. Nina mencurigai salah satu tetangganya. Beberapa di antara mereka tidak terlalu menyukainya. Petugas menanyai 3 tersangka. Bill berkata, "Aku menanam pohon bersama putriku seharian ini." Sabrina berkata, "Aku cuma menyirami bunga-bungaku yang indah dengan tenang." Luke berkata, "Aku jarang keluar rumah, jadi aku bahkan tidak mengenal wanita ini." Siapa yang mencurigakan? Selang Taman Sabrina bahkan tidak terhubung ke sumber air. Selang itu hanya tergeletak di tanah, jadi ceritanya palsu.